Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Basic Tense kepada dosen yang terhormat Ridani Fizi MPD beserta teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Latifah Rahmah dan saya Nurhani Maulidah. Simple Present Tense. Tenses ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang bersifat tetap, kebiasaan, kebenaran yang hakiki. Nah, jadi di sini ada rumusnya, yaitu subjek plus verb 1. Contoh kalimatnya, Azula drinks water. Ini contoh kalimat positif, artinya Azula minum air. Kemudian contoh kalimat negatif, She does not drink water. Dia tidak minum air. Kalimat interrogatifnya, Does Azula drink water? Artinya, apakah Azula minum air? Nah, kebiasaan minum itu kan termasuk kebiasaan atau kebenaran yang hakiki. Jadi contohnya di sini Azula minum air. Kemudian kalimat negatif menggunakan kata not setelah do or does. Kalimat tanya menggunakan kata do or does di awal kalimat. Nah, jadi untuk penggunaan kalimat negatif itu menggunakan kata not. Nah, setelah do atau does. Kemudian kalimat tanya menggunakan kata do or does di awal kalimat. B. Present continuous tense. Tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang benar-benar sedang dilakukan saat ini. Rumusnya, subjek plus to be is are plus kata kerja verb 1 plus ing plus objek. Contoh kalimat positif, She is cooking in the kitchen. Artinya dia sedang memasak di dapur. Nah, sedang berarti kan dia benar-benar melakukannya saat ini. Kemudian ada kalimat negatifnya, She is not cooking in the kitchen. Dia tidak sedang memasak di dapur. Kalimat negatifnya ini ada kata not. Kemudian ada kalimat interrogatif, Is she cooking in the kitchen? Apakah dia sedang memasak di dapur? C. Simple past tense. Tenses ini digunakan untuk menjelaskan perbuatan atau peristiwa yang sudah selesai terjadi di waktu lampau. Rumusnya, positif, subjek plus verb 2, negatif, subjek plus did plus not plus verb 1, interrogatif, did plus subjek plus verb 1. Kemudian di sini ada contoh kalimatnya. Contoh kalimat positif yaitu They were student last year. Mereka pelajar tahun lalu. Negatif, They were not student last year. Mereka bukan pelajar tahun lalu. Interrogatif, Were they student last year? Apakah mereka pelajar tahun lalu? Simple past tense ini juga mempunyai time signal, yaitu yesterday, last night, last year, week ago, months ago. Nah, jadi simple past di sini yaitu digunakan untuk sesuatu yang telah terjadi di waktu lampau atau masa lalu. Contohnya di sini kalimat positifnya, mereka pelajar tahun lalu. Tahun lalu. Nah, tahun lalu ini yang disebut past tense. Past continuous tense. Tenses ini digunakan untuk menjelaskan kejadian atau perbuatan yang sedang berlangsung pada masa lalu atau waktu lampau. Rumusnya,
subject plus was or were plus verb 1 plus ing plus object. Contoh kalimatnya, Positif, we were joking. kami sedang bercanda. Negatif, We were not joking. kami tidak sedang bercanda. Interrogatif, Were we joking? apakah kami sedang bercanda? Time signal, All day, yesterday, the whole day yesterday, all afternoon, all morning. A simple future tense. tenses ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Nah, ada dua kata bantu yang harus digunakan dalam tenses ini, yaitu kata bantu Will dan shall. jenisnya pun terbagi dua, antara lain kalimat verbal. Tidak ada rencana sebelumnya atau menyatakan perbuatan kejadian yang akan dilakukan di masa mendatang. Contohnya yaitu, Hold on, I'll get a pen. nah, tunggu dulu, aku akan mengambil pulpen. Kemudian ada prediksi atau perkiraan. Contohnya, It will rain tomorrow. I'll be sick. Stay at home. besok hujan, aku akan diam di rumah. Kemudian kalimat nonverbal. Ketika predikat dalam satu kalimat bukan kata kerja, maka gunakan be untuk mengganti kata kerja tersebut. Contoh, I'll be in London tomorrow. aku akan berada di London besok. Nah, At future continuous tense. tenses ini menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut ke beberapa waktu. Rumusnya, Subject plus will or shall plus be plus verb ing. penggunaan will digunakan untuk objek seperti I, you, we, they, she, he, it. kemudian contoh kalimat, I will be eating at 7 o'clock tonight. Negatif, I will be not staying with my sister for a week. Interrogatif, will you be coming home? adapun fungsinya untuk menyatakan sebuah kegiatan yang akan atau sedang dilakukan pada suatu waktu di masa yang akan datang atau di masa depan dengan keterangan waktu yang spesifik. Contohnya, Henry will be calling you at 8 o'clock tomorrow morning. Thanks for your attention. The last we say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.